Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali pada pelajaran Bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita dari pertemuan sebelumnya mengenai iklan sarana komunikasi. Ya. Apa materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Yaitu adalah informasi penting dalam iklan, slogan, poster. Informasi penting dalam iklan, slogan, dan poster. Kompetensi dasar kita yaitu menyimpulkan isi iklan, slogan, dan poster dari berbagai sumber. Kemudian tujuan kita mempelajari materi ini agar kita dapat menyimpulkan isi iklan, slogan, dan poster dari berbagai sumber. Nah, sekarang masuk kita ke materi pembahasan kita. Informasi penting dalam iklan, slogan, dan poster. Di sini kita akan membicarakan tentang bagaimana cara menemukan informasi dalam iklan, menemukan informasi dalam slogan, menemukan informasi dalam poster. Sebelumnya kita sudah mendengarkan atau menyimak penjelasan kemarin itu apa perbedaan dan persamaan iklan, slogan, dan poster, ya. Coba nanti diulangi kembali, diingat-ingat kembali, di mana itu letak perbedaan iklan, slogan, dan poster serta persamaannya, ya. Nah, yang pertama, langkah-langkah menemukan informasi dalam iklan. Ini dia. Yang pertama kita lakukan itu mengamati iklan tersebut dengan seksama. Kemudian langkah yang kedua, menganalisis iklan sesuai dengan jenisnya. Ingat, jenis-jenis iklan itu juga sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, ya. Ada itu jenis iklan berdasarkan tujuan, berdasarkan sifat, berdasarkan media yang dipakai, ya. Kemudian langkah yang ketiga, mencatat pokok-pokok isi iklan. Kemudian berikutnya langkah-langkah menemukan informasi dalam slogan. Langkah yang pertama, kita mengamati kata-kata atau tulisan atau suara dalam slogan. Ya, karena di dalam slogan ini hanya menggunakan kata-kata, dia kekuatan kata-kata. Kata-katanya pendek, menarik, mencolok, mudah diingat. Ya. Kemudian langkah yang kedua, menganalisis jenis, tujuan, dan fungsi slogan. Kemudian yang ketiga, menuliskan informasi penting berupa jenis, tujuan, dan fungsi slogan. Jadi kalau kamu ingin menemukan informasi dalam slogan, ini dia tahapan-tahapannya atau langkah-langkahnya. Nah, yang ketiga, langkah-langkah menemukan informasi penting dalam poster. Ingat, kalau poster itu dia menggunakan gambar dan juga ada slogan di dalamnya atau kalimat-kalimat pendek untuk menjelaskan isi poster tersebut. Nah, langkah yang pertama dalam menemukan informasi penting dalam poster adalah mengamati gambar dan tulisan dalam poster tersebut. Kemudian menganalisis jenis poster itu, tujuannya untuk apa, dan fungsi poster itu. Kemudian langkah yang ketiga, menuliskan informasi penting berupa jenis, tujuan, penjelasan, dan fungsi poster. Itulah dia langkah-langkah atau tahapan-tahapan dalam menemukan informasi penting pada iklan, slogan, dan poster. Nah, di sini juga sudah Ibu buat dalam bentuk tabel. Menyimpulkan isi iklan, tadi kan informasi penting. Sekarang ini bagaimana caranya menyimpulkan atau menarik kesimpulan dari iklan, slogan, dan poster. Ya, bedakan antara menemukan informasi dan menyimpulkan. Pada bagian ini, pada slide ini, di sini kita diajak untuk mengetahui cara bagaimana menyimpulkan atau membuat kesimpulan isi slogan, iklan,
maupun poster. Yang pertama, cara menyimpulkan isi iklan. 1. Mengamati iklan tersebut. Yang kedua, menemukan ide-ide pokok dalam pengembangan iklan tersebut. Kemudian yang ketiga, menyusun simpulan dengan kalimat sendiri. Nah, bagaimana cara menyimpulkan isi slogan? Yang pertama, membaca dan mengamati dengan cermat kalimat dalam slogan. Yang kedua, menemukan ide pokok dalam slogan. Yang ketiga, menuliskan simpulan berdasarkan ide pokok yang telah ditemukan tadi. Demikian juga halnya dengan menyimpulkan isi poster. Langkah yang pertama itu mengamati gambar dan kalimat pada poster dengan cermat. Yang kedua, menentukan ide pokok dari poster. Yang ketiga, menyusun simpulan isi poster dengan bahasa sendiri. Ya, slide berikut ini, Ibu kasih contoh bagaimana caranya untuk membuat kesimpulan atau menarik kesimpulan dari iklan, slogan, dan poster. Perhatikan slide berikut ini. Nah, ini dia contoh iklan. Contoh iklan ini dia menawarkan produk. Lihat ini. Menawarkan produk. Produk apa yang ditawarkan di sini? Produk otomotif berupa mobil. Ya. Siapa yang menawarkan? Ini ASKO atau PT ASKO Daihatsu. Ya. Mobil apa? Mobil merek apa yang ditawarkan? Merek Xenia. Tipenya ini dia WTI, extra efisien. Kemudian apa yang dicantumkan juga pada iklan ini? Harga. Bagaimana cara memperoleh mobil ini? Boleh dengan cash atau tunai, atau boleh juga dengan dikredit atau diangsur. Apa-apa aja juga yang tersedia? Tersedia dia dalam bentuk dan varian warna yang berbeda. Apa keunggulan mobil ini? Di sini dia di dalam poster ini dia disampaikan bahwasanya mobil ini hemat bahan bakar minyak atau BBM. Ya, di sini dalam poster ini semua lengkap informasinya. Ini iklan menawarkan produk. Ya, apa itu tujuan iklan ini? Apa tujuan iklan ini? Supaya orang-orang tertarik untuk membeli mobil ini. Nah, bagaimana kita menyimpulkan iklan yang ada pada poster yang ada pada iklan ini? Bagaimana kita menarik kesimpulan dari iklan yang sudah tersedia ini? Lihat di kalimat sebelahnya. Berdasarkan iklan yang ada di samping, perusahaan otomotif PT Daihatsu mengeluarkan mobil dengan merek terbarunya bernama Xenia WTI dengan harga 115,4 juta. Bisa dibayar cash atau kredit. ASKO Daihatsu menyediakan mobil Xenia ini yang dilengkapi dengan banyak kelebihan. Salah satunya hemat bahan bakar minyak dan ramah lingkungan dengan variasi warna dan bentuk. Ya, itulah dia kesimpulan yang bisa kita ambil dari iklan ini. Ya, begini dia caranya menyimpulkan. Kemudian kita lanjut lagi ke poster. Ini dia contoh poster. Kalau ditanya ini jenis poster apa, Bu? Ini poster lingkungan hidup. Tujuannya apa? Ya mengajak masyarakat supaya membiasakan diri hidup bersih, jaga kesehatan dengan membuang sampah. Jika boleh, sampah yang kita gunakan itu kita manfaatkan kembali dengan cara merecycle, mengolah kembali, reduce, reuse. Itu dia yang ditawarkan atau yang disampaikan lewat poster ini. Ya, ingat, poster juga ada banyak jenisnya. Ada poster pendidikan, ada poster lingkungan hidup, ada poster kesehatan.
Bagaimana cara kamu menyimpulkannya itu? Yaitu tadi, dengan cara yang sudah kita sampaikan pada slide sebelumnya. Mengamati gambar poster ini dulu, menemukan ide-ide pokok, kemudian menyampaikannya dengan bahasa kita sendiri. Ya, ingat, poster itu kekuatannya terdapat pada gambar dan kata-kata yang terdapat, kata-kata atau kalimat pendek yang terdapat di dalamnya. Oke, nah berikut cara menyimpulkan slogan. Slogan itu tadi pengertiannya adalah kalimat pendek, menarik, mencolok, dan mudah diingat. Ini contohnya. Ini kan hanya tulisan saja. Jika kamu gagal mendapatkan sesuatu, hanya satu hal yang harus kamu lakukan. Coba lagi. Atau dalam bahasa Inggris disebut try again. Ya, ini adalah slogan. Coba perhatikan ide pokok apa yang bisa kita temukan di situ. Gagal dan mencoba kembali. Kata kuncinya di situ gagal dan mencoba kembali. Berarti kesimpulan dari slogan ini adalah bagaimana kita diajak untuk bangkit dari kegagalan. Kita diajak untuk bangkit dari kegagalan. Slogan ini mengajak kita untuk selalu berusaha dan tak menyerah apabila kita menginginkan sesuatu. Kita diajak bangkit dan terus berjuang. Jadi fungsinya slogan ini untuk memotivasi kita supaya kita melakukan apa yang disampaikan penulis dalam slogan ini. Ya, kira-kira begitu dia. Misalkan, kalau ada lagi kamu lihat, baik itu iklan, poster maupun slogan tentang rokok, kira-kira apa itu simpulannya? Rokok. Berarti kita di situ diajak bagaimana supaya kita berhenti merokok demi kesehatan kita, demi masa depan kita. Apalagi sekarang ini, anak-anak remaja yang seusiamu pun banyak yang sudah mencicipi rokok. Oleh karena itu, pihak yang terkait, baik itu pemerintah maupun pihak-pihak atau instansi-instansi lain, sangat berjuang keras mengajak masyarakat, termasuk kamu sendiri, para remaja yang ada di dalamnya, untuk berhenti merokok. Karena lewat iklan, lewat poster, lewat slogan itu juga kita diajak untuk sadar, menyadari bahwa merokok itu tidak baik untuk kesehatan kita. Ya, jadi itulah dia tadi fungsi iklan, slogan, dan poster itu tadi sangat bisa dikatakan ini sebagai penyambung lidah kepada masyarakat luas, supaya orang-orang mau mengikuti keinginan si penulis itu tadi. Ya, itulah dia tadi bagaimana cara menemukan informasi dan menyimpulkan iklan, slogan, dan poster. Pembahasan kita pada pertemuan ini sampai di sini dulu. Nah, untuk tugasmu masih tetap kamu gunakan buku bacaanmu. Ini dia untuk tugasmu. Kegiatan 2.4 halaman 37. Nanti dari gambar tersebut yang ada di halaman 37 itu tuliskan informasi apa yang kamu temukan dari poster ataupun iklan yang tersedia di situ. Kemudian yang kedua, tuliskan kesimpulanmu berdasarkan gambar tersebut. Ingat, kalau menarik kesimpulan itu, gunakan saja bahasamu, kata-katamu sendiri, berdasarkan pengamatanmu lewat poster atau iklan itu tadi. Ya, perlu digambar Bu, nggak usah kamu gambar.
Kasih aja nanti keterangannya. Kegiatan 2.7 halaman 37 buku bacaan. Kemudian tanggal video ini Ibu share ke kamu, Ibu sampaikan ke kamu, tanggal itu juga nanti kamu buat untuk tugasmu ini, ya. Demikian penyampaian Ibu pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kamu mengerti. Dan apabila ada hal yang kurang dipahami, boleh bertanya nanti kepada Ibu secara grup WA dan juga secara japri. Ingat, kalau sudah kamu dengarkan ini, masih ada yang kurang kamu pahami, boleh kamu tanyakan. Tetapi kalau kamu tidak mendengarkan video ini, kamu langsung bertanya dengan Ibu, ya pikirkan sendirilah, ya. Jadi Ibu mohon sekali disimak dulu video ini. Oke? Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih.